Apa mesinnya? Aku itu apa aja tuh? Dekat apa? Saya mulai. Berapa bulan ya? Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Cornelius Wibowo sebagai moderator dan teman saya di sini Novel Patris Padilla sebagai timekeeper akan memandu debat pada pagi hari ini dengan mosi suksesnya program Bangkit. Tadi yang kelompok gue. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kevin Salah. Nama saya Kevin Salah, absen 12. Nama saya Muhammad Delvan Sani Badra, absen 24. Kenalkan nama saya Damar Kadakentara, absen 11. Kenalkan nama saya Nabi Rano Rani. Kenalkan nama saya dari absen 15. Baik, terima kasih untuk kelompok pro atas perkenalannya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok kontra untuk memperkenalkan diri. Kenalkan saya Rafi Fernando Permana, absen 26. Kenalkan saya Kian Perkenalkan nama saya Dr. Octaviana. Perkenalkan nama saya Tiara Nafisa Arifin, nomor absen 22. Terima kasih kepada kelompok kontra atas perkenalannya. Selanjutnya lanjut ke acara berikutnya. Saya persilakan kepada setiap kelompok untuk mempersiapkan argumen. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu tersisa 2 menit.
Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok untuk memberikan argumennya, dan untuk kelompok kontra atau dimohon untuk tidak berdiskusi kembali. Terima kasih. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya dari tim Pro ingin menyampaikan argumen tentang suksesnya program KB. Saya dari tim Pro percaya program KB di masa Orde Baru ini berhasil karena berhasil menurunkan angka kelahiran, lalu sudah diakui oleh pemerintah di dunia, lalu berdampak positif bagi masyarakat. Lalu di program KB ini bisa menurunkan angka kemiskinan dan kelahiran yang tinggi. Lalu orang tua itu bisa fokus kepada pendidikan anak, kesehatan, lalu dan kebutuhan yang lainnya. Ada yang ingin ditambahkan? Waktu bisa 2 menit 25 detik. Izin menambahkan, ada mendorong pemerintah yang perempuan yang mengikuti program KPI itu memiliki kendali lebih atas tubuh dan waktu mereka sehingga bisa melaksanakan pendidikan dan karir. Juga selanjutnya mendukung pembangunan internasional dengan penduduk yang terkendali dan produktif. Negara lebih bisa menyediakan daya publik merata dan berkualitas. Ada tambahan dari tim Pro. Izin menambahkan, program KB terbukti mampu menurunkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 1940-an. Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 2,3% per tahun. Setelah dijalankan program KB, angka ini turun menjadi sekitar 1,2% di awal 2000-an. Ini menunjukkan keberhasilan program KB dalam mengendalikan jumlah anak kelahiran. Selanjutnya saya menambahkan yang selanjutnya adalah mendukung pembangunan nasional. Dengan jumlah penduduk yang terkendali dan lebih produktif, negara bisa lebih mudah menyediakan layanan publik yang merata dan berkualitas. Hal ini memperkuat daya saing ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Bahasa Ada yang ingin ditambahkan? Waktu bisa 56 detik. Saya izin menambahkan, jadi ini juga peningkatan kesehatan ibu dan anak. KB itu membantu mengatur secara kehamilan sehingga mengurangi risiko kehamilan. Ini juga menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kesadaran reproduksi. ada tambahan dari tim Pro. Waktu tersisa 26 detik. Waktu tersisa 20 detik. Baik, terima kasih untuk tim Pro atas argumennya. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk memberikan argumennya. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, dari tim kontra sendiri mengapa kami menentang argumen tentang KP itu karena beberapa kelompok masyarakat yang khususnya dalam segi agama itu menentang KP karena bahwasanya ajaran agama itu mendorong seseorang itu untuk memiliki banyak anak. Karena pasti saudara pernah mendengar bahwasanya banyak anak itu banyak tersebut. Kemudian dari sisi pendidikan itu masih banyak masyarakat yang memiliki
kemudian jalan tenang. Banyak keluarga yang tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar meskipun jumlah anak mereka sedikit. Selain itu, program KB tidak selalu dilengkapi dengan pendidikan ekonomi atau keterampilan yang cukup bagi keluarga untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tanpa dukungan ini, keluarga dengan sedikit anak masih bisa mengalami kesulitan ekonomi, dan hal ini memperburuk ketika seperti yang kita tahu sendiri bahwa program KB itu itu lebih menekankan ke sisi perempuan. Padahal laki-laki kan juga bisa menggunakan KB, namun di masa Orde Baru itu lebih menekankan ke perempuan. Padahal seperti yang kita tahu, mungkin kalau laki-laki kan resikonya itu lebih rendah, seperti kecelakaan, ekonomi ataupun pas ekonomi. Kalau berdasarkan dari pengalaman yang saya alami dari sektor, menurut saya KB bagi perempuan juga resikonya itu cukup lumayan besar, seperti gangguan hormon, kemudian penurunan berat badan, kemudian gangguan mens, dan masalah lainnya. Ada tambahan? Baik, waktu habis. Terima kasih kepada tim kontra atas argumennya. Selanjutnya saya persilakan kepada tim pro untuk membalas argumen dari tim kontra. 3 menit. Saya persilakan dimulai dari sekarang. Baik, saya izin membantah tentang argumen dari tim kontra. Yang tadi Bang Sneker tentang agama itu kayak lebih banyak anak, lebih banyak rezeki. Itu nggak tentu juga. Contohnya banyak yang sekarang kayak contohnya kemarin baru ada berita yang di Jawa Barat itu keluarga dia punya anak sampai 10 tapi ekonominya kurang berkecukupan. Itu kan berarti ruginya ke anak. Itu ada anak yang masih kecil berjualan, terus ini kurangnya pendidikan, kesehatan. Terus dari Mania tadi bilang kurangnya anak juga masih belum mencukupkan ekonominya. Itu aja sedikit anak kurang, apalagi banyak. Isi melanjutkan di mengajukan poin yang tadi habis masalah kekurangan edukasi ya. Program KB ini justru membuktikan pentingnya program ini terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Pengetahuan masyarakat adalah tentang pelaksanaan, bukan alasan untuk mendukung program ini gagal. Justru berkat program KB, jutaan keluarga di Indonesia mulai sadar akan pentingnya pengasuhan kelahiran. Ada tambahan waktu dari 1 menit 32 detik. Di sini aku menambahkan yang dari Nafisa soal kontrasepsi dianggap memicu seks bebas. Itu tidak benar. Justru program KB mendorong seks yang bertanggung jawab dalam konteks keluarga. Seks bebas bukan tujuan program KB, dan itu lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti media dan pergaulan. Ada tambahan. Waktu tersisa 1 menit. Mengenai dampak ekonomi yang hanya tidak bekerja, kami perlu menekankan bahwa program KB ini berkontribusi dalam jangka panjang, menurunkan beban negara, meningkatkan rasio ketergantungan, dan membuka lebih banyak kesempatan pendidikan dan kerja bagi perempuan. Ini adalah investasi sosial yang manfaatnya luas, meskipun tidak selalu terlihat secara instan di semua lapisan masyarakat. Terus juga isi menambahkan ini juga menekan ledakan bentuk sikap sosial. Kalau tidak ada program KB, Indonesia itu bisa mengalami ledakan bentuk yang parah. Dampaknya yaitu kemiskinan bisa meningkat, pengangguran tinggi, dan kualitas itu menurun. Program KB ini juga membantu mencegah hal itu terjadi. Terima kasih kepada tim pro atas argumennya. Selanjutnya saya persilakan kembali untuk tim kontra untuk menjawab argumen dari tim pro. 3 menit dimulai dari sekarang.
melonjak, tapi solusinya bukan langsung pada kelahiran. Seharusnya pesannya adalah bagaimana negara mengelola penduduknya, jumlah penduduk yang besar sebenarnya bisa jadi kekuatan. Asalkan diarahkan pada pendidikan yang berkelanjutan dan tepat. Jadi bukan banyak semua orang yang menjadi masalah, tapi kurangnya pengolahan dan pemerataan pembangunan. Ada tambahan waktu sisa 30 detik. Waktu sisa 20 detik. Waktu terus berjalan. Kebijakan kontrasepsi ya, itu mengkhawatirkan karena beberapa remaja itu masih salah penggunaannya, jadi masih belum banyak. Terima kasih banyak kepada tim Konka atas jawabannya. Selanjutnya saya masih akan kembali kepada tim Pro untuk memberikan argumennya kembali. 3 menit dari sekarang saya persilakan. Soal akses KB yang mencegah kehamilan dan ya izin Nurmanta. Soal akses KB yang mencegah kehamilan dan dikaitkan dengan meningkatnya seks bebas, penting untuk ditekankan bahwa program KB bukan bertujuan untuk mendorong perilaku bebas, melainkan untuk melindungi kesehatan reproduksi, menekan kehamilan yang diinginkan, dan memberi ruang bagi perencanaan keluarga yang lebih baik. Seks bebas bukan disebabkan oleh program KB, melainkan oleh kurangnya pendidikan seksual yang tepat, dan justru disinilah KB hadir bersama edukasi, bukan untuk mendorong, tetapi untuk mencegah risiko yang lebih besar seperti kehamilan remaja dan penyakit menular seksual. Lalu saya izin menambahkan tentang yang Mega katakan soal efek samping KB seperti pendarahan ataupun stres. Memang ada kemungkinan efek samping itu, tapi jarang dan biasanya sementara. Tenaga kesehatan juga memberikan pemantauan dan alternatif metode KB. Manfaat mengatur kehamilan dan menjaga kesehatan ibu jauh lebih besar dari risiko kecil tersebut. Lalu yang diberikannya tadi memang besar-besarnya bukan masalah. Tadi kan yang dikatakan ekonominya, sedikit anak belum tentu ekonominya kayak cukup konstitusi. Itu aja sedikit kan, apalagi banyak tambah bukan mencukupi. Terima kasih. Ada tambahan waktu sisa 1 menit 23 detik. Melanjutkan tadi dampak karena kurang pembangunan dan pendidikan, maka solusi bukan meninggalkan program KB, melainkan mengintegrasikan KB dengan pendidikan dan pembangunan. KB adalah bagian dari pembangunan itu sendiri, berperan dalam menekan angka kemiskinan, meningkatkan peran perempuan, dan membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Soal KB yang membatasi kebebasan reproduksi perempuan, program KB itu memberikan pilihan bukan paksaan. Perempuan dan pasangan diberi hak untuk informasi lengkap dan memilih kapan dan berapa anak yang diinginkan. Ada tambahan waktu sisa 20 detik. Soal KB dianggap hanya beban bagi perempuan. Jadi pemerintah juga mendorong peran para pria dalam KB seperti penggunaan kondom dan vaksinasi. Jadi KB bukan hanya tanggung jawab perempuan. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih kepada tim Pro atas argumennya. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada tim Kontra untuk menjawab argumen dari tim Pro, dan kemudian untuk tim Pro juga saya persilahkan untuk menyiapkan kesimpulan. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terkait KB itu sukarela, meskipun KB ini bersifat sukarela ya, tapi masih saja banyak masyarakat yang beranggapan kalau KB itu dipaksakan karena ya tingkat pendidikan masyarakat itu masih menjadi masalah karena program KB ini
sisa 1 menit 53 detik. Izin menambahkan, kalau tujuannya untuk menekan jumlah penduduk, kenapa yang dilakukan satu pihak perempuan? Harusnya laki-laki juga diajarkan untuk bisa menahan nafsu, bukan malah semua tanggung jawab diserahkan ke perempuan lewat KB. Kenapa saya bilang begini? Karena biasanya itu pihak perempuan yang diminta untuk melaksanakan KB. Jangan sampai program KB ini cuma jadi cara mudah untuk mengatur perempuan sementara pihak laki-laki yang memberi tanggung jawab. Ada tambahan? Oke, menanggapi yang tadi kan anak banyak aja berarti kan nanti banyak lagi penanganannya. Tapi menurut saya ini kembali lagi ke cara keluarga mengelola sumber daya mereka. Banyak keluarga dengan anak seperti itu bisa kesulitan karena masalah pengelolaan atau akses yang terbatas. Jadi bukan soal jumlah anak, tapi lebih ke bagaimana kita mengatur kehidupan dan mendukung ekosistem keluarga. Menambahkan tentang argumen bahwa investasi KB itu adalah investasi jangka panjang. Memang benar, KB itu dapat dikatakan sebagai investasi jangka panjang. Namun ada beberapa hal yang harus kita saudara-saudara soroti terkait dengan hal tersebut. Yaitu yang pertama, itu kesenjangan akses dan kualitas pelayanan. Seperti yang kita tahu bahwa sampai sekarang itu pelayanan ataupun fasilitas dari pemerintah terkait kesehatan ataupun pendidikan atau lainnya itu masih kurang rata, terutama di daerah terpencil. Dan untuk masyarakat yang rumahnya atau di daerah terpencil mungkin masih kurang terkait edukasinya, sehingga mereka itu tidak punya pilihan, sehingga mereka tuh memilih mobil yang salah ataupun sehingga menimbulkan beberapa efek samping yang tidak mereka. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada tim kontra atas argumennya. Selanjutnya saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan kesimpulan dan tim kontra untuk mempersiapkan kesimpulan. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, dari tim pro ingin membahas kesimpulan suksesnya program KB. Program KB terbukti efektif mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sehingga mencegah ledakan penduduk yang bisa membebani negara dan keluarga. Saya izin menambahkan untuk kesimpulan, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan jumlah anak yang terencana, keluarga dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ada tambahan? Untuk dampak positif jangka panjang, program KB ini betul-betul kontribusi pada pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan peran perempuan dalam masyarakat. Lalu menambahkan tantangan bukan berarti bukti kekuatan. Jadi efek samping atau miskonsepsi di masyarakat adalah tantangan yang bisa diatasi melalui edukasi dan pelayanan yang lebih baik, bukan alasan siapapun aplikasi sendiri. Walaupun terdapat tantangan dan efek samping, secara keseluruhan program KB memberikan manfaat jangka panjang yang jauh melampaui resiko, menjadikannya tonggak penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Terlepas dari kekurangannya, program KB ini juga memiliki dampak positif, yaitu penurunan angka kelahiran, tapi juga ada peningkatan kualitas hidup keluarga, stabilitas ekonomi, dan kesehatan ibu serta anak yang lebih baik. Ada tambahan? Terima kasih kepada tim pro atas kesimpulannya. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk memberikan kesimpulan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, meskipun tadi katanya untuk kesimpulannya tujuan resmi KPD itu untuk menekan angka pertumbuhan melalui misal kayak alat kontrasepsi seperti kondom dan lain-lain, tapi bahwasannya fakta di lapangan itu seperti di daerah saya pun pelajar seumuran saya itu pada malam masih sering pada membeli itu dan mewajarkan perilaku seks bebas. Jadi karena
jumlah penduduk yang sedikit, justru dengan mengolah tempat jumlah penduduk yang besar bisa menjadi kekuatan ekonomi dan sosial. Dan itu penerapan KB yang baik. Waktu sudah habis. Terima kasih kepada tim kontra atas keseluruhannya. Debat pada pagi hari ini saya akhiri. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra atas partisipasinya. Saya Cornelius Wibowo dan rekan saya Bapak Fatih Rizky Fadila pamit undur diri. Sekian, terima kasih.